Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum menonton video ini, mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar bisa memberikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam pandangan Islam, kepercayaan terhadap makhluk gaib sering menjadi pembahasan menarik. Salah satu fenomena yang sering diperbincangkan adalah tentang bahasa gaib kucing. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Islam terhadap fenomena ini serta pemahaman yang terkait dengan kepercayaan dan praktik keagamaan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang keajaiban dan misteri yang melingkupi entitas gaib ini dalam landasan keyakinan Islam. Berikut adalah 7 bahasa gaib kucing dalam Islam. Yang pertama, kucing mengeong di sudut rumah. Sebenarnya tidak ada ayat atau hadis spesifik yang secara langsung menyebutkan tentang kucing mengeong sebagai tanda mengusir jin jahat. Namun, dalam Al-Quran surat Al-Falaq, Islam mengakui keberadaan jin dan menyuruh manusia berlindung dari mereka. Perilaku kucing ini sering dikaitkan dengan kepekaan kucing tersebut terhadap entitas gaib. Ada pandangan dari ahli sains dan spiritual yang menarik untuk dipertimbangkan. Ahli spiritual sering dipercaya bahwa hewan termasuk kucing dapat merasakan kehadiran entitas gaib lebih daripada manusia. Mereka meyakini bahwa kucing dengan naluri dan instingnya yang kuat dapat mendeteksi kehadiran jin. Kucing mengeong mungkin dianggap sebagai salah satu cara di mana hewan itu mengkomunikasikan perasaan atau sensasi yang mereka alami terhadap keberadaan entitas gaib tersebut. Yang kedua, berguling-guling di depan pemiliknya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Meskipun tidak langsung berkaitan, perilaku kucing yang bersih bisa diinterpretasikan sebagai pengingat pentingnya menjaga kebersihan bagi umat Islam. Pandangan ulama dan sufi juga menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks ini. Para sufi menekankan pembacaan simbolis, mengartikan perilaku kucing berguling-guling sebagai tanda kasih sayang dan relasi spiritual antara manusia dan hewan. Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini mungkin merupakan tanda kenyamanan dan kepercayaan antara kucing dan pemiliknya. Namun, ahli spiritual melihatnya sebagai bentuk komunikasi energetik atau spiritual yang lebih dalam. Kucing mungkin secara tidak sadar atau melalui naluri spiritualnya mengungkapkan adanya kehadiran energi positif dalam kehadiran pemiliknya, atau sebagai cara untuk menarik perhatian pemiliknya pada sesuatu yang lebih secara spiritual. Yang ketiga, kucing datang membawa hadiah. Misalnya tikus atau makanan lain kepada pemiliknya, meskipun tikus adalah hal yang menjijikan bagi penghuni rumah. Perilaku ini menandakan bahwa kucing mencari rezekinya sendiri dan memberi keringanan kepada pemiliknya. Dalam pandangan ulama dan sufi, ini dapat diinterpretasikan sebagai pengingat dan pentingnya berbagi dan kepedulian terhadap sesama, bahkan dalam bentuk paling sederhana. Ini menggarisbawahi nilai-nilai kebaikan dan perhatian yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.
Dalam sains, perilaku ini dianggap sebagai perilaku alam predator, di mana kucing mengejar dan membawa hadiah sebagai bagian dari insting berburunya. Namun, persepsi spiritual melihat ini sebagai berkah atau rezeki yang Allah berikan kepada pemilik kucing. Bahkan, hal-hal kecil seperti membawa hadiah tikus dapat dianggap sebagai tanda kasih sayang dan berkat dari Allah. Yang keempat, kucing menatap ke kekosongan. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan hadis, umat Islam diajarkan untuk selalu berpikir dan merenungkan ciptaan Allah. Dalam hal ini, pandangan para sufi menarik untuk dipertimbangkan. Tatapan kosong kucing bisa diinterpretasikan sebagai bentuk meditasi atau kehadiran dalam kontemplasi sesuatu yang banyak dicari dalam praktek sufiisme. Dalam hal ini, kucing sedang dalam keadaan meditatif atau memperoleh kedamaian batin dalam keheningan tersebut. Ahli spiritual melihat momen keheningan seperti ini dapat dipahami sebagai momen di mana kucing berkomunikasi dengan alam lain atau dalam keadaan transendental. Kucing mungkin memiliki sensitivitas terhadap dimensi spiritual yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Dalam kesunyian yang mereka alami, kucing sedang berinteraksi dengan energi atau entitas gaib yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia. Yang kelima, kucing mendekam diam atau tidur di tempat favorit kita. Dalam hadis Rasulullah SAW menasihati bahwa kita tidak boleh mengganggu siapapun yang sedang tidur, walaupun hanya seekor kucing. Dari sudut pandang ulama dan sufi, kediaman kucing di tempat favorit kita bisa diinterpretasikan sebagai kehadiran, ketenangan, dan ketentraman, mirip dengan ketenangan yang dicari dalam ibadah. Kehadiran kucing tersebut juga dianggap sebagai tanda dari Allah untuk menenangkan hati dan pikiran kita di tengah kesibukan dunia. Dalam pandangan ahli spiritual, perilaku kucing yang diam juga bisa dianggap sebagai bentuk meditasi. Memperkuat ikatan antara pemilik dan kucing, momen-momen ketenangan seperti ini terjadi karena adanya pertukaran energi positif antara manusia dan hewan peliharaannya. Yang keenam, kucing tiba-tiba berlari tanpa alasan jelas. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan hadis, perilaku ini bisa mengingatkan pada pentingnya kewaspadaan dan kecepatan dalam bertindak, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat. Pandangan para sufi menganggap sebagai pengingat untuk selalu siap waspada terhadap hal-hal gaib atau tugas spiritual kita. Dalam hal ini, kucing yang tiba-tiba berlari mungkin memberikan peringatan bahwa ada energi atau entitas gaib yang membutuhkan perhatian atau kewaspadaan kita. Dari sudut pandangan ahli sains, perilaku ini dijelaskan sebagai kelebihan energi atau insting berburu yang dimiliki oleh kucing. Namun, dari sudut pandang spiritual, tindakan ini bisa dianggap sebagai respon terhadap energi atau keberadaan yang tidak terlihat. Mungkin kucing bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh manusia biasa, dan reaksinya adalah sebagai bentuk pelarian atau respon terhadap kehadiran spiritual tersebut. Yang ketujuh, kucing duduk menghadap ke arah tertentu. Meskipun tidak ada keterangan langsung dari Al-Quran dan hadis, perilaku ini bisa mengingatkan pada pentingnya orientasi spiritual atau ke arah mana kita menghadap.
sebagaimana diajarkan dalam Islam mengenai kiblat dalam ibadah. Pandangan ahli tasawuf sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam konteks ini. Perilaku kucing yang duduk menghadap ke arah tertentu dapat diinterpretasikan sebagai kucing yang merasakan atau diarahkan oleh energi spiritual yang suci. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bumi dan seisinya bertasbih kepada Allah, yang menunjukkan pentingnya orientasi dan pengaturan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang ahli sains, perilaku ini mungkin terkait dengan insting atau kenyamanan kucing. Namun secara spiritual, perilaku ini bisa diinterpretasikan sebagai tanda bahwa kucing merasakan kehadiran atau arah spiritual yang memiliki makna yang mendalam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.